Halo semua. Salah satu pertanyaan yang paling sering dipertanyakan tentang Kristen adalah kenapa Tuhan dilahirkan. Nah, saya mau menjawab pertanyaan ini sambil menambahkan satu pertanyaan lagi. Siapa yang menciptakan Tuhan? Maksudnya begini, kita pernah mendengar ada orang yang berkata bahwa Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir. Kita juga pernah mendengar bahwa Tuhan adalah yang menciptakan segala yang ada, dan Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, coba kita berpikir balik ke masa di mana langit dan bumi belum ada. Belum ada yang namanya materi, belum ada yang namanya energi, belum ada yang namanya ruang, belum ada yang namanya waktu. Kita balik ke saat di mana apapun juga tidak ada. Ketika tidak ada apa-apa, berarti tidak ada ciptaan. Jika tidak ada ciptaan, maka tidak ada pencipta. Karena kita tidak bisa berkata bahwa pencipta itu ada jika tidak ada yang diciptakan. Pencipta itu tidak bisa disebut pencipta jika tidak ada yang dia ciptakan. Pencipta itu baru bisa disebut pencipta jika sudah ada yang dia ciptakan. Jadi, jika kamu berkata, Tuhan menciptakan segala yang ada, berarti ada saatnya segala yang ada itu belum ada. Pada saat segala yang ada itu belum ada, Tuhan itu juga belum menjadi pencipta. Ketika Tuhan itu belum menjadi pencipta, dia itu apaan? Jika kamu berkata zat, hakikat, atau apapun juga, siapa yang menciptakan zat, hakikat, atau apapun juga yang kamu katakan itu? Jadi begini, bukankah jika kita berbicara jujur, seharusnya kita berkata bahwa ketika segala sesuatunya belum ada, berarti Tuhan juga belum ada. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan Tuhan? Apakah Tuhan menciptakan dirinya sendiri? Bagaimana caranya Tuhan itu ada? Nah, banyak orang yang sudah berusaha menjawab pertanyaan ini. Dari jawaban bodoh yang isinya cuma caci maki, bego lu, tolol lu, gak usah nanya pertanyaan bodoh semacam itu. Percaya aja bahwa Tuhan itu ada, gak usah dipikirkan. Sampai ada yang menjawab bahwa Tuhan itu tidak ada. Alam semesta terjadi dengan sendirinya. Nah, pada video ini, saya ingin menjawab dengan jawaban saya sendiri, bagaimana Tuhan itu ada, dan kenapa Tuhannya orang Kristen dilahirkan. Oke, kita mulai aja ya. Nah, kita semua bisa dengan mudah mengerti bahwa segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Artinya, segala sesuatu yang ada, awalnya tidak ada. Tetapi, yang jarang orang mengerti adalah ketidakberadaan itu ada karena adanya keberadaan. Jika tidak ada yang namanya ada, maka tidak ada yang namanya tidak ada. Saya ambil contoh yang sederhana adalah internet. Internet pertama kali ada pada tahun 1969 oleh Vinton Cerf dan Bob Kahn. Jadi, sebelum tahun 1969, tidak ada internet. Setelah tahun 1969, ada internet. Sejarahnya, dari tidak ada internet menjadi ada internet. Tetapi, kita harus paham juga bahwa sebelum tahun 1969, tidak ada orang yang berkata tidak ada internet. Setelah tahun 1969, baru ada yang berkata tidak ada internet. Jadi, tidak ada internet itu ada karena adanya internet. Sebelum internet ada, tidak ada yang namanya tidak ada internet. Sampai di sini teman-teman paham nggak? Kalau teman-teman tidak paham, teman-teman ulangi lagi apa yang saya jelaskan sampai mengerti. Dulu dari tidak ada internet, sekarang menjadi ada internet. Tetapi, tidak ada internet itu ada karena adanya internet.
Jika tidak ada yang namanya internet, tidak ada yang namanya tidak ada internet. Kalau teman-teman bisa paham ini, teman-teman bisa paham juga ketika saya berkata, keberadaan itu berasal dari ketidakberadaan. Tetapi, ketidakberadaan itu ada karena adanya keberadaan. Jika tidak ada yang namanya keberadaan, maka tidak ada yang namanya ketidakberadaan juga. Adanya ketidakberadaan itu bersamaan dengan adanya keberadaan. Sampai di sini, kalau teman-teman sudah mengerti apa yang saya jelaskan, silakan lanjut. Kalau teman-teman belum mengerti, silakan ulangi lagi supaya mengerti. Nah, jadi jika kita balik ke ketika apapun juga tidak ada, maka yang namanya tidak ada atau ketidakberadaan itu juga tidak ada. Ketidakberadaan itu baru ada ketika ada yang disebut keberadaan. Si keberadaan yang paling awal itu disebut dalam bahasa Ibrani dengan sebutan Yahweh. Yahweh itu artinya dia ada. Dan si dia ada inilah yang disebut dengan Tuhan. Si dia ada ini berasal dari si tidak ada. Tetapi si tidak ada itu ada karena adanya si dia ada. Jika tidak ada si dia ada, maka si tidak ada itu juga tidak ada. Itu sebabnya Alkitab tidak pernah berkata bahwa Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir. Alkitab berkata bahwa Tuhan itu adalah yang awal dan yang akhir. Yuk kita baca buktinya di dalam Yesaya 44 ayat 6. Yahweh berfirman, "Akulah yang awal dan akulah yang akhir, dan tidak ada Elohim selain aku." Kata-kata ini diucapkan ulang di dalam Wahyu 1 ayat 8. Yesus berfirman, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, penguasa semesta." Jadi, Alkitab jelas mencatat bahwa Yesus adalah si dia ada itu sendiri. Yesus adalah Yahweh yang ada di dalam perjanjian lama. Nah, kalau begitu, kenapa Tuhan dilahirkan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita balik ke yang paling awal sekali. Sebenarnya si dia ada ini apaan sih? Alkitab menjelaskan bahwa si dia ada ini adalah logos. Apa itu logos? Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan logos dengan kata firman. Apa itu firman? Secara literal, firman itu artinya adalah perkataan, kalimat, perintah, titah, sabda. Perlu teman-teman ingat bahwa firman itu bukan berarti suara atau huruf, tetapi lebih berarti pemikiran, ide, pesan, makna. Jadi, Yahweh, si dia ada itu adalah logos, firman, perkataan, kalimat, perintah, titah, sabda, pemikiran, ide, pesan, makna. Supaya kita lebih mengerti, kita balik ke contoh internet. Jika tidak ada internet, Vinton Cerf dan Bob Kahn tidak bisa disebut pencipta internet. Itu sebabnya saya berkata, jika tidak ada ciptaan, maka tidak ada pencipta. Sebelum internet ada pada tahun 1969, Vinton Cerf dan Bob Kahn sudah terlebih dahulu berkata, "Ayo kita bikin internet." Sebelum Vinton Cerf dan Bob Kahn berkata, "Ayo kita bikin internet," ide tentang membuat internet sudah ada di dalam pikiran mereka. Jadi, prosesnya diawali dengan sebuah pemikiran atau ide tentang internet di dalam Vinton Cerf dan Bob Kahn yang tadinya bukan pencipta internet. Kemudian, mereka mengeluarkan pemikiran atau ide mereka dan mereka bekerja berdasarkan pemikiran atau ide mereka itu, sampai akhirnya internet itu ada. Sampai di sini bisa paham nggak? Kalau belum paham, teman-teman ulangi sendiri ya.
Nah, apakah pemikiran atau ide internet adalah ciptaan Vinton Cerf dan Bob Kahn? Di dalam bahasa Alkitab, pemikiran atau ide seperti tentang internet itu tidak disebut diciptakan, tetapi disebut dilahirkan oleh Vinton Cerf dan Bob Kahn. Karena pemikiran atau ide tentang internet itu keluar dari mereka. Pemikiran atau ide itulah yang menciptakan internet. Karena setelah keluar dari mereka, pemikiran itulah yang memerintahkan mereka tentang apa yang harus mereka kerjakan. Sehingga mereka bekerja sesuai dengan pemikiran itu sampai internet itu ada. Sekali lagi, kalau teman-teman belum paham, silakan ulangi sendiri penjelasan saya ya. Nah, kita balik ke kondisi tidak ada apapun. Tidak ada materi, tidak ada energi, tidak ada ruang, tidak ada waktu, bahkan ketidakadaan pun tidak ada. Jadi, apa yang pertama kali ada? Yang pertama kali ada adalah logos, firman, pemikiran, ide. Pemikirannya siapa? Pemikirannya si ketidakberadaan itu. Dari mana firman itu berasal? Dari ketidakberadaan. Di mana firman itu berada? Di dalam ketidakberadaan. Kapan firman itu ada? Ketika dia keluar dari ketidakberadaan. Ketika firman itu belum keluar dari ketidakberadaan, bisa dikatakan firman itu tidak ada dan ketidakberadaan itu juga tidak ada. Maksudnya begini, ide seperti tentang internet mungkin sudah ada di dalam benak banyak orang sejak dahulu kala. Tetapi, jika ide itu belum keluar dari mereka, kita tidak bisa berkata bahwa ide itu ada. Semua orang bisa ngaku-ngaku, oh sebelum mereka pikirin itu, saya sudah pikirin itu duluan. Tetapi, kenyataannya, ide tentang internet keluar dari Vinton Cerf dan Bob Kahn, dan mereka yang mengeksekusi sehingga internet tercipta. Oleh karena itu, merekalah yang disebut pencipta internet. Jadi, firman itu disebut ada ketika keluar dari ketidakberadaan. Karena firman itu keluar dari ketidakberadaan, firman itu disebut dilahirkan, bukan diciptakan. Kamu setuju atau tidak setuju, itu adalah bahasa yang digunakan oleh Alkitab. Perkataan yang keluar dari mulut kamu tidak disebut diciptakan oleh kamu. Perkataan yang keluar dari mulut kamu disebut dilahirkan oleh kamu. Dan perkataan kamu itulah yang menggambarkan siapa kamu sebenarnya. Itu sebabnya Elohim disebut Bapa dan firman Elohim disebut anak. Karena firman Elohim keluar dari Elohim. Jika teman-teman sudah bisa paham, seharusnya sekarang teman-teman sudah bisa paham Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Sejak semula dia bersama Elohim. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Jadi, siapa sebenarnya Elohim yang dimaksud? Elohim yang dimaksud adalah si ketidakberadaan itu sendiri. Itu sebabnya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Elohim. Dia, putra tunggal yang ada di dalam dekapan Bapa, dialah yang telah menyatakannya. Yohanes 6 ayat 46 berkata, tidak seorang pun yang telah melihat Bapa, kecuali dia yang berasal dari Elohim. Dia itulah yang telah melihat Bapa. Jika Elohim yang dimaksud adalah si ketidakberadaan, siapakah Tuhan yang dimaksud? Tuhan yang dimaksud adalah si keberadaan. Itu sebabnya dikatakan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, tetapi bagi kita hanya ada satu Elohim, yaitu Bapa, yang dari padanya segala sesuatu ada, dan kita ada juga bagi Dia. Dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang melalui Dia
segala sesuatu ada, dan kita ada juga melalui Dia. Jadi, di dalam bahasa Kristen, Elohim dan Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Kristen hanya punya satu Elohim dan satu Tuhan. Elohim atau Bapa yang tidak terlihat itu adalah si ketidakberadaan itu sendiri. Dan Tuhan atau Anak yang terlihat itu adalah si perkataan yang keluar dari si ketidakberadaan itu. Si perkataan itu adalah yang awal dan yang akhir, keberadaan yang menciptakan segala sesuatu. Dan tanpa si keberadaan itu, si ketidakberadaan itu juga tidak ada. Karena si keberadaan dan si ketidakberadaan adalah satu kesatuan. Kita tidak berkata bahwa si keberadaan itu diciptakan oleh si ketidakberadaan. Tetapi kita berkata bahwa si keberadaan itu dilahirkan oleh si ketidakberadaan. Sama seperti anak tidak disebut diciptakan oleh orang tua, tetapi anak disebut dilahirkan oleh orang tua. Jadi, karena Kristen mengerti tentang Elohim yang melahirkan firman-Nya, maka Kristen tidak ada masalah dengan Elohim yang beranak dan diperanakan. Elohim disebut Bapa dan firman-Nya disebut anak. Jika menurut kamu penggunaan kata melahirkan, beranak, dan diperanakan itu merendahkan, jorok, menjijikan, atau lain sebagainya, itu adalah masalah yang hanya ada di otak kamu sendiri. Kamu sendiri yang menganggap melahirkan itu menjijikan. Saya tidak menganggap bahwa melahirkan itu menjijikan. Bagi saya, melahirkan itu adalah sesuatu yang indah dan mulia. Jelas ya? Nah, jika kita sudah paham bahwa si Dia ada yang disebut Tuhan itu adalah perkataan, bagaimana wujud perkataan? Berapa panjang, lebar, dan tingginya? Apakah ada yang bisa mengukur perkataan? Tidak ada, karena perkataan itu abstrak dan bisa berwujud apapun. Perkataan yang sama bisa berupa suara, bisa berupa tulisan, dan bisa berupa yang lain. Pesan yang sama bisa terdengar sama sekali berbeda di dalam berbagai bahasa. Kita bahkan bisa menyampaikan pesan yang ingin kita katakan tanpa berkata-kata. Kita bisa berkata bahwa kita senang hanya dengan sebuah senyuman. Satu perkataan bisa disalin jadi 10, jadi 1000, jadi 1 miliar, atau jadi berapapun juga. Jadi, perkataan itu sangat abstrak. Bisa diam, bisa satu, bisa terbatas, bisa tidak terbatas, bisa maha hadir. Jika kita bisa menerima perkataan Tuhan ditulis di atas kertas, kenapa kita tidak bisa menerima perkataan Tuhan ditulis di atas daging? Bagaimana caranya perkataan Tuhan ditulis di atas kertas? Caranya sama seperti perkataan siapapun juga, pakai tinta di atas kertas. Zaman sekarang, kita sudah punya teknologi printer, sehingga perkataan Tuhan bisa keluar dari mesin printer. Walaupun perkataan Tuhan keluar dari mesin printer, kita tidak berkata bahwa mesin printer itu adalah Tuhan. Kalau kamu mau mensucikan perkataan Tuhan kamu dengan tinta emas atau printer khusus, tetap saja kamu menggunakan teknologi yang sama dengan cara menulis perkataan manusia. Jadi, bagaimana caranya perkataan Elohim ditulis di atas daging manusia? Caranya sama seperti manusia yang lain, dilahirkan dari seorang wanita. Tetapi, supaya disucikan dari manusia yang lain, Elohim memilih printer seorang perawan tanpa tinta dari seorang lelaki. Sehingga, apa yang tertulis di atas daging itu jelas bukan berasal dari manusia. Apa bedanya Yesus dengan Adam? Bedanya sama seperti pemikiran tentang internet dengan internet. Yesus adalah pemikiran tentang internet, sedangkan Adam adalah internet
yang diciptakan berdasarkan pemikiran tentang internet. Jadi, jika kamu bisa paham bahwa kamu menghargai kitab suci kamu bukan karena kertas dan tintanya, tetapi karena perkataan yang tertulis di situ, seharusnya kamu juga bisa paham bahwa Yesus Kristus disebut Tuhan bukan karena dagingnya, tetapi karena Dia adalah Sang Perkataan Elohim. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Jadi, jika firman Tuhanmu telah menjadi buku, firman Tuhan saya telah menjadi manusia yang bernama Yesus. Untuk apa firman Tuhan turun menjadi manusia? Yohanes 3 ayat 16 berkata, sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Apa buktinya beroleh hidup kekal? Buktinya adalah Yesus sendiri bangkit dari kematian dan hidup kekal. Jadi begini, saya tidak mau menakut-nakuti kamu dengan surga neraka khayalan. Tetapi, saya mau kasih kamu sebuah kenyataan yang pasti. Kamu pasti mati. Semua orang bisa ngaku-ngaku sebagai nabi dan memberikan iming-iming surga khayalan jika kamu mengikuti keinginan dia. Tetapi buktinya mana? Semua orang yang mati, tidak ada yang kembali untuk membuktikannya. Orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi dan memberikan iming-iming surga khayalan juga tidak ada yang balik dari kematian untuk membuktikannya. Kecuali Yesus. Hanya Yesus satu-satunya orang yang tercatat dalam sejarah bangkit dari kematian dan hidup abadi. Jadi, jika kamu mau bangkit dari kematian dan hidup abadi, Yesus adalah satu-satunya orang yang harus kamu dengar dan ikutin. Jika kamu tidak mau mendengar dan mengikuti Yesus, itu terserah kamu. Tetapi, yang pasti, semua orang akan mati. Kamu pasti akan mati. Dan tidak ada orang yang bisa menolong kamu hidup kembali, kecuali Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, jika kamu mau dibangkitkan dan hidup abadi, ikuti doa ini sekarang. Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah ke dalam hidupku dan tuntunlah aku di dalam jalan-Mu. Amin. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. الله ندعوك أن تأتي في وسطنا تملأنا بالقوة تحيا فينا الآن روح الله ندعوك تأتي في وسطنا تملأنا بالقوة
ندعوك